Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 10 dan dari anggotanya yaitu saya sendiri Sofyan Sauri dan teman saya Mahardika Nur Cahyo Ramadan. Saya ingin membahas tentang cara-cara yang di materi riset operasional itu. Yang pertama itu saya menjelaskan apa itu pemrograman linier. Nah, yang saya tahu itu pemrograman linier itu yaitu pemrograman linier yang adalah mengoptimalkan fungsi tujuan linier dan sistem pertidaksamaan atau persamaan linier. Batasan yang ditetapkan pada fungsi tujuan disebut sebagai kendala. Maksudnya pemrograman linier itu ya kita kayak bisa menggunakannya itu dalam sebuah kehidupan sehari-hari ya digunakan untuk itu. Lanjut. Yang kedua itu saya menjelaskan tentang asumsi masalah pemrograman linier. Nah, asumsi pemrograman linier itu yaitu ada batasan pada fungsi yang disebut dengan batasan dituliskan dalam bentuk nilai kuantitatif. 2. Fungsi tujuan harus berupa fungsi linier. 3. Hubungan antara fungsi tujuan dan harus linier. Masalah pemrograman linier dapat diselesaikan dengan menggunakan berbagai metode. Metode yang paling umum adalah metode simplex menyelesaikan masalah menggunakan R atau open solver, dan metode grafis. Pada artikel ini kami akan menggunakan grafis. Nah, gitu yang saya tahu. Masalah pemrograman linier itu ya bisa didapat dari sininya pemrograman linier itu. Kalau misalkan nggak ada asumsi masalahnya ya pemrograman linier itu ya bisa dapat berjalan dengan baik gitu. Kalau ya ada masalah otomatis pemrograman linier itu tidak akan berjalan dengan baik gitu. Lanjut. Nah, di sini ada contoh soalnya itu Maria memiliki toko online tempat dia menjual lukisan dan kartu buatan tangan. Dia menjual lukisan itu seharga $50 dan kartunya seharga $20. Butuh waktu 2 jam untuk menyelesaikan satu lukisan dan 45 menit untuk membuat satu kartu. Dia juga memiliki pekerjaan harian dan membuat lukisan dan kartu di waktu luangnya. Dia tidak bisa menghabiskan lebih dari 15 jam seminggu untuk membuat lukisan dan kartu. Selain itu, dia tidak boleh lebih dari 10 lukisan dan kartu per minggu. Dia mendapat untung $25 dari lukisan dan $15 untuk setiap kartu. Berapa banyak lukisan dan kartu yang harus dia hasilkan setiap minggu untuk memaksimalkan keuntungannya? Nah, berarti di sini cari banyak lukisan dan kartu yang harus dihasilkan setiap minggunya untuk memaksimalkan keuntungan dari yang dia menjual lukisan itu seharga $50. Terus juga kartunya dijual dengan $20. Terus waktunya butuh 2 jam untuk menyelesaikan lukisan. Dan satu lukisan itu 45 menit gitu. Nah, 45 menit dia tidak bisa menghabiskan, dan dia juga tidak bisa menghabiskan 15 jam per minggu gitu. Pokoknya dari soal sini kita jawab contoh soalnya. Nah, di sini juga langsung udah ada jawabannya. Oke, saya akan membahas jawabannya itu. Oke, lanjut. Nah, di sini solusinya itu
Yang pertama itu ada langkah-langkahnya gitu. Menyelesaikan solusi soal yang tadi itu pertama ada langkah-langkahnya. Langkah satu itu identifikasi variabel keputusan. Maksudnya identifikasi variabel keputusan itu jadinya itu ya kita menentukan identifikasi dari soal yang tadi. Oke, ke variabel keputusan gitu. Pokoknya menentukan identifikasinya gitu. Misalkan kayak tadi kan soalnya itu x sama dengan jumlah. Nah, jadinya itu jumlah lukisannya itu kita identifikasi apa benar jumlah lukisannya itu benar gitu, jumlahnya segitu apa tidak. Nah, ya kan Y sama dengan jumlah kartu. Jumlah kartu itu ya kita tentuin jumlah kartunya. Kalau soalnya itu menentukan jumlah kartunya itu berapa. Kalau misalkan dia tentunya kartunya segitu, ya otomatis segitu gitu. Jawabannya pasti segitu gitu. Nah, lanjut langkah kedua. Tuliskan fungsi tujuan. Nah, di sini jawaban soal yang tadi di atas kita tuliskan fungsi tujuannya itu. Nah, fungsi tujuannya itu untuk apa? Dia menulis soal itu gitu. Tujuannya gitu. Karena fungsi tujuannya itu ya karena dia mendapat untung. Nah, tadi kan di pertanyaan itu kan pasti berapa sekian sekian sekian. Nah, pokoknya soalnya itu tujuannya untuk mendapatkan untung dari $25 dari setiap lukisan yang terjual, pokoknya yang terjual dan $15 untuk setiap kartu yang terjual. Pokoknya di situ ada lukisan sama kartu. Pokoknya dia itu jelas menjelaskan keuntungan dari lukisan tersebut dan kartu. Nah, maka fungsinya itu dijelaskan P sama dengan 25X ditambah 15Y. Itu rumus untuk menggunakan langkah 2 ini dari soal yang di atas. Oke, lanjut. Langkah ketiga. Nah, di sini langkah ketiga itu identifikasi rangkaian kendala. Maksudnya identifikasi rangkaian kendala itu maksudnya itu dia membutuhkan berapa gitu waktunya dalam soal yang di atas. Itu menyelesaikan lukisan dan 45 menit untuk membuat kartu. Itu pokoknya dari waktu yang ditentukan tadi 2 jam menyelesaikan lukisan 45 menit untuk membuat kartu. Itu dia tidak bisa menghabiskan, pokoknya di soal yang di atas itu tidak bisa menghabiskan lebih dari 15 jam per minggunya untuk membuat kartu dan melukis gitu. Jadi itu dia tidak bisa menghabiskan 15 jam gitu per minggunya. Pokoknya tidak bisa lebih dari 15 jam gitu untuk membuat kartu dan melukis. Dia harus membuat paling banyak 10 lukisan dan kartu. Pokoknya yang paling banyak itu 10 lukisan dan kartu seminggunya gitu. Yang tadi juga ada rumusnya itu. Yang itu rumusnya itu 2x ditambah 0,75y kurang dari 15. Nah, itu untuk menentukan rumusnya ya. Nah, yang di kedua itu rumusnya x tambah y kurang dari 10 gitu. Nah, di sini yang kami juga memiliki ada kendalanya juga nih di identifikasi masalahnya yang ketiga ini, langkah ketiga ini, yaitu x rumusnya ini x kurang dari 0 dan y kurang dari 0 gitu. Nah, pokoknya kita langkah ketiga ini ditentukan dulu nih waktu sama ID-nya, waktu yang ditentukan dari soal itu, kendalanya apa, ininya apa, baru dah kita jawab gitu. Di situ ada rumus-rumus yang tadi sudah saya jelaskan. Oke, lanjut langkah keempat. Langkah keempat itu ada pilih metode untuk memecahkan masalah. Nah, maksud di sini pilih metode untuk memecahkan masalah itu jadi itu pasti digunakan metodenya itu yaitu metode grafis untuk menyelesaikan masalah yang di soal tadi gitu ya. Lanjut langkah 5. Nah, di sini langkah 5 buat langsung grafik. Nah, seperti yang dilihat saya sudah menentukan, saya sudah membuat grafiknya itu, yaitu di sini grafiknya. Nah, di sini itu grafiknya ini kayak begini ya, grafik yang langkah 5 ini tuh. Pokoknya
dari sini ke sini, pokoknya grafiknya ini kayak begitu ya. Nah, lanjut. Langkah ke-6. Nah, di sini langkah ke-6 itu ada identifikasi wilayah yang memungkinkan. Maksudnya itu identifikasi wilayah yang memungkinkan area yang hijau gitu adalah yang kelayakan pada grafik, itu area yang hijau gitu, kelayakan pada grafik. Contohnya itu bisa dilihat di sini. Nah, di sini ada tuh areanya tuh ya, grafik. Oke, lanjut. Yang ke-7. Nah, di sini ada temukan titik optimal. Nah, maksudnya temukan titik optimal itu gunakan koordinat simpul dan gantikan dalam fungsi. Itu objektif untuk menghasilkan titik maksimum. Jadinya ditemukan dulu nih titik optimalnya sebelum masuk titik optimalnya, tentukan dulu nih untuk menghasilkan titik maksimum gitu, untuk menentukan titik maksimum gitu ya. Perhitungan yang tadi itu Maria dapat memperoleh, jadi itu Maria itu dapat memperoleh keuntungan maksimal 210 dolar, sehingga dengan membuat 6 lukisan dan 4 kartu tuh ya. Sekian dari presentasi video saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mardika Nur Cahyo Ramadan dengan NPM 2017 435 00061. Saya ingin mempresentasikan tentang pemrograman linier. Saya dan Sofyan Sauri dari kelompok 10, dan langsung slide selanjutnya, apa itu pemrograman linier. Pemrograman linier itu adalah untuk mengoptimalkan fungsi tujuan linier dan sistem pertidaksamaan atau persamaan linier. Batasan yang ditetapkan pada fungsi tujuan disebut sebagai kendala, dan fungsi objektif mempresentasikan kuantitas yang perlu diminimalkan atau dimaksimalkan. Tujuan utama dari pemrograman linier ialah untuk mengoptimalkan fungsi utama. Dan langsung slide selanjutnya, asumsi masalah pemrograman linier, yaitu asumsi masalah pemrograman linier. Yang pertama, batasan pada fungsi tujuan yang disebut dengan batasan dituliskan dalam bentuk nilai kuantitatif. Yang kedua, fungsi tujuan harus berupa fungsi linier. Dan yang ketiga, hubungan antara fungsi tujuan dan batasan harus linier. Masalah pemrograman linier dapat diselesaikan dengan menggunakan berbagai metode. Metode yang paling umum adalah metode simplex, menyelesaikan masalah menggunakan R atau open solver, dan metode grafis. Pada artikel ini kami akan menyelesaikan masalah pemrograman linier menggunakan metode grafukal. Slide selanjutnya adalah soal pertama. Maria memiliki toko online tempat dia menjual lukisan dan kartu buatan tangan. Dia menjual lukisan itu seharga $50 dan kartunya seharga $20. Butuh waktu 2 jam untuk menyelesaikan satu lukisan dan 45 menit untuk membuat satu kartu. Dia juga memiliki pekerjaan harian dan membuat lukisan kartu di waktu yang luangnya. Dia tidak menghabiskan lebih dari 15 jam seminggu untuk membuat lukisan dan kartu. Selain itu, dia tidak boleh lebih dari 10 lukisan dan kartu per minggu. Dia mendapat untung $25 dari lukisan dan $15 untuk setiap kartu. Berapa banyak lukisan dan kartu yang harus dia hasilkan setiap minggu untuk memaksimalkan keuntungannya? Solusi dari soal tadi ialah langkah pertama. Langkah pertama ialah identifikasi variabel keputusan. Identifikasi variabel keputusan ialah X dan Y, dan X
itu ialah jumlah lukisan, dan Y jumlah kartu. Selanjutnya langkah kedua dituliskan fungsi tujuan. Fungsi tujuan karena ia mendapat untung $25 dari setiap lukisan yang terjual dan $15 untuk kartu yang terjual, maka fungsi tujuan adalah P sama dengan 25X plus 15Y. Selanjutnya langkah ketiga identifikasi rangkaian kendala. Rangkaian kendala butuh waktu 2 jam untuk menyelesaikan lukisan dan 45 menit untuk membuat kartu. Dia tidak bisa menghabiskan lebih dari 15 jam seminggu dan membuat kartu dan juga melukis. Rumusnya ialah 2X plus 0,75Y kurang dari 15. Dia harus membuat paling banyak 10 lukisan dan kartu seminggu. Rumusnya ialah X plus Y kurang dari 10, dan saya juga memiliki 2 kendala lain. X sama dengan X lebih dari 10 dan Y lebih dari 0. Langkah keempat ialah pilih metode untuk memecahkan masalah. Saya akan menggunakan metode grafis untuk menyelesaikan masalah ini. Dan langkah kelima ialah buat grafik. Grafiknya ada dan grafiknya seperti ini kira-kira. Langsung saja ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya ialah identifikasi wilayah yang memungkinkan. Identifikasi wilayah yang memungkinkan area yang disorot hijau. Area yang disorot hijau di sini. Area yang disorot hijau di sini adalah kelayakan grafik. Seperti ini contohnya. Dan langkah terakhir, langkah 7. Langkah 7 ialah temukan titik optimal. Titik optimal ialah gunakan koordinat simpul dan gantikan dalam fungsi objektif untuk menghasilkan titik maksimum. Rumusnya ialah dalam kurung 7,7.0 tutup kurung P sama dengan 25 buka kurung 7 tutup kurung plus 15 buka kurung 0 tutup kurung 0 tutup kurung sama dengan 175 buka kurung 6,4 tutup kurung P sama dengan 25 buka kurung 6 tutup kurung plus 15 buka kurung 4 tutup kurung sama dengan 210 atau maksimum. Dan selanjutnya buka kurung 0,11 tutup kurung P sama dengan 25 buka kurung 0 tutup kurung plus 15 buka kurung 11 tutup kurung sama dengan 155. Dan perhitungan di atas menunjukkan bahwa Maria dapat memperoleh keuntungan maksimal $210 per minggu dengan membuat 6 lukisan dan 4 kartu. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.